يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini masih kita membahas yaitu tentang mengesahkan asma Allah, yakni nama Allah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil, yaitu tidak genap. Jadi 99 nama dimulai dari Allah sampai yang ke-99 yang disebut As-Sabur, itu disebut Asmaul Husna. Tapi ada satu yang dirahasiakan oleh Allah yang mencukupkan 100. Jadi nama ini disebut Ismul A'zam, yaitu nama yang agung, atau umumnya disebut nama yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama yang agung. Siapa berdoa dengan nama tersebut, doanya terkabul. Banyak orang yang mencari-cari nama itu, yang umumnya juga disebut nama yang satu. Kadang-kadang ada orang yang mengajarkannya dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu. Ditambahi ulasan, apabila cecak mendengar, cecak pun masuk surga. Ya, bayangkan ini Bapak. Seandainya cecak itu mendengar, cecak pun akan masuk surga. Jadi kalau manusia, ya udah pastilah surga itu tempat untuk manusia. Namun untuk hal tersebut, Syekh Abdul Rahman Siddiq, penyusun kitab Amal Ma'rifat, sangat tidak menyetujui. Bahkan oleh beliau dikatakan bid'ah atau mengada-ada. Maksudnya, seandainya cecak mendengar, cecak pun masuk surga. Ya. Nah, ini beliau, Syekh Abdul Rahman Siddiq tidak sependapat dengan ini. Bahkan beliau mengatakan itu adalah kalimat mengada-ada. Kata beliau, salah seorang guru saya. Jadi guru beliau ini Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Yang kedua guru beliau juga yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Abdul Rahman Siddiq ini adalah cucu dari Syekh Abdul Rahman Siddiq. Ya kalau saya termasuk cicitnya juga. Jadi nenek saya Haji Muhammad Sarif itu turunan yang keempat. Jadi kami baru yang kelima. Cuma kami tidak menyandang nama besar yaitu Syekh. Salah seorang guru saya mengatakan bahwa nama yang dimaksud yaitu Ismul A'zam atau nama yang agung tadi adalah suatu rahasia antara seorang hamba yang dikasihinya dengan dia sendiri. Tidak mungkin diketahui dan disampaikan kepada orang lain. Kata guru beliau. Bagaimana pula cecak hendak mendengar, sedangkan nama yang satu ini tidak huruf, tidak suara. Jadi guru kami juga Syekh Hasan Basri menjelaskan tentang masalah ini. Itu hanya kalimat amsal. Artinya apa?
seandainya cecak itu punya akal, nah, kan demikian. Tapi sayangnya cecak itu tidak punya akal. Jadi maka dia tidak akan bisa mendengar. Yang dimaksudkan mendengar itu adalah mendengar suara batin. Jadi bukan mendengar ucapan yang terucap dari kedua bibir. Kemudian salah seorang guru saya, yaitu Syekh Muhammad Basri, ketika menjelaskan Ismul A'zam ini, sesuai dengan hadis Nabi, al-haqiqatu rabbaniyatu hatta tubayyazul bainal insin wal hayawan. Hakikat ketuhanan yang ada pada diri manusia itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi karena manusia punya akal, jika manusia tidak berupaya untuk mengetahui Ismul A'zam ini, maka manusia itu sama dengan jejak, itu kata beliau. Artinya apa? Manusia diberikan akal, tapi tidak mau mempergunakan akalnya untuk mengetahui rahasia ketuhanan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Sama dengan cecak. Tapi karena cecak tidak berakal, tidak akan mungkin dia bisa untuk mengetahuinya. Jadi Ismul A'zam, nama yang agung itu adalah suatu nur yang dipertaruhkan oleh Allah kepada setiap makhluk. Jadi bukan bangsa makhluk, manusia saja. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Allah amanahkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka enggan menerimanya. Sebenarnya bahasa enggan di situ karena mereka tidak diletakkan akal. Kemudian dipikul, ditanggung oleh manusia. Kemudian manusia aniaya. Yang dimaksudkan aniaya di situ manusia tidak mau mengetahui. Oh Bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum." Wahai manusia, telah datang al-haq daripada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan al-haq tadi, nur yang hak tadi. Kalau al-haq, nama al-haq itu sudah ada dalam urutan yang 99 nama. Jadi yang dimaksudkan al-haqqu mir rabbikum ini adalah nur yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani." Artinya, aku Allah adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku berkeinginan agar dikenal, maka kujadikanlah makhluk agar dia kenal atau makrifat kepada. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi tujuan Allah menciptakan makhluk, khususnya manusia ini, agar manusia itu mengenal. Kemudian setelah mengenal, barulah mentaatinya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salatal jizri. Aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Di sini perintah akunya, dirinya, bukan namanya. Jadi tidak disuruh menyembah namanya, Allah itu namanya, ya. Allah itu nama.
Tidak disuruh mengingat nama, tidak disuruh menyembah nama, tapi disuruh menyembah akunya dan mengingat akunya. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata. Lalu kemudian zahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam syahadat atau di alam nyata ini, yang daripadanya jua jadi segala isi alam. Ana abul arwah wa adamu abul bashar, kata Nabi, aku bapak atau sumber dari segala roh, dan Adam adalah bapak atau sumber dari segala tubuh. Kata Syekh Abdul Ghani Qadsalahu sirrahu di dalam kitab beliau, yaitu syarah khusus, roh segala jasad itu adalah satu, sedangkan yang berbilang ini hanyalah napas. Maka napas itulah yang mengalami mati, namun roh tidak akan mati, karena berdirinya roh itu adalah dengan hak ta'ala pada semua keadaan. Maka itu roh ini dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang mati itu nafas, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sebelum saya lanjutkan, bahwa Bapak yang hadir kira-kira punya roh? Ya, bahwa Bapak yang hadir ini punya roh? Sudah kenal roh? Siapa tidak kenal rohnya tidak sah dia menyebut Allah. Tidak sah menyebut Allah, walaupun dia menyebut. Sebab yang bisa menyebut Allah, yang bisa bertuhan Allah itu adalah roh. Alastu birabbikum, wahai sekalian roh, bukankah aku itu Tuhan kamu? Al-A'raf ayat 170. Jadi roh telah bersaksi, qalu bala syahidna, engkau Tuhan kami menyaksikan kan. Jadi bersyahadat itu benar-benar roh itu menyaksikan Allah. Jadi kalau roh tidak menyaksikan Allah di waktu bersyahadat, maka termasuklah golongan munafik. Ini kita mengaji Bapak-bapak ya. Ya kalau nggak dijelaskan ya macam mana kan? Kita tidak kaji hukum. Ya, kalau kaji hukum kan Bapak-bapak sudah kenal halal, haram, sah, batal, sedikit banyak sudah. Kita di sini kaji tauhid atau kaji ketuhanan. Sebab kata Rasulullah, la tasihul ibadati illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah salatnya itu, tidak sah ibadahnya itu kalau belum kenal dia siapa yang dia sembah. Kita teruskan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana uraian yang terdahulu, ini sudah kita jelaskan malam minggu kemarin, adalah jelas sebagai bapak atau sumber dari segala sesuatu ini, serta sumber dari segala hayat kehidupan. Berarti dengan itu jelas pula lah bahwa mesralah Nur Muhammad pada segala sesuatu ini, laksana mesranya air pada tumbuh-tumbuhan. Ini pesan pengarang ini, pahamilah sungguh-sungguh hal ini karena amat penting. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim As-Saman, inilah pendiri tarekat Samaniyah. Ya, pendiri tarekat Samaniyah yang dinamakan Syekh Muhammad Saman, Kutubus Zaman Kamil Mukamil. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim. Jadi dinamakan Syekh Muhammad Saman.
kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertarikat Samaniyah, saya ingin juga bermujakarah yang benar-benar. Karena alhamdulillah dari sejak 17 tahun saya sudah baiat di Samaniyah. Kita teruskan. Kata beliau, alifu zatis syariun sirruha fi kulla zarrat wa ma'un hayatul alam allazi minhu mabda'uhu wa man qarru. Artinya, alif zat adalah misra rahasianya pada segala zarrah, dan ha adalah hayatul alam, yakni kehidupan alam semesta. Makanya alif lam ha, alif itu disebut dia alif nasab, berdirinya zat. Sedangkan ha ini huruf terakhir dari alif lam ha itu merupakan hayatul alam. Jadi yang dimaksudkan wal awwalu wa akhiru wa zahiru wal batinu, jika ditunjuk kepada zatnya, dia yang awal adalah sifatnya. Kalau zat tak berawal, dia yang akhir adalah namanya. Jadi siapa yang menyembah nama, mengingat nama, nama itu akan berakhir. Nama itu akan kembali kepada yang punya nama. Jadi makanya itu mengingat Tuhan itu jangan mengingat nama. Maha suci Allah dari segala misal. Maka diawali dari huruf alif. Misalnya, maaf, siapa apa nama lupa? Ismunandar. Jadi alif ini ismunandar namanya. Alif itu menunjukkan dirinya. Alif zati, kenyataan zat. Alif zat, mesra pada segala zaratul wujud. Jadi sedangkan hanya itu, makanya tadi wal awalu sifatnya, inilah hakikat nama yang satu tadi. Itulah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepada diri Nabi saja? Ya tentu tidak. Kepada kita juga. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi dia diutus ya, untuk seluruh manusia, tentu bukan jasadnya. Kalau jasadnya ya Quraisy saja ya. Untuk seluruh manusia. Memberikan kabar gembira dan memberi petunjuk. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia kebanyakan tidak mengetahuinya. Kenapa tidak mengetahui? Kalau saya beranggapan karena manusia tidak mau tahu. Kalau dia mau tahu, tentu akan mengetahui. Jadi saya ulangi, alif zat, maka disebut alif itu adalah alif nasab. Saya ingin sedikit berbicara, ya. Ilmu itu, kalau ilmu membaca Al-Quran itu ada ilmu balaghah, kan gitu Pak Haji tentang ya. Ada ilmu apa lagi namanya? Fathah, ya, tajwid. Ada lagi nahu ya, saraf, mantik, bayan. Jadi sedikit kita. Sayang nggak ada papan tulis ya. Kalau saya buat begini angka 1, ya, saya buat angka 1, kemudian saya buat lagi angka 1. Ini berapa ini mantiknya? 1,
1. Berapa Bapak? Kalau orang pintar, ya, dia melihat angka bukan melihat jumlah. Tapi kalau anak-anak dia melihat jumlah. 1 jumlahnya 2. Kalau orang pintar dia melihat angka. 1 jumlahnya 11. Itu angka 11. Kira-kira paham maksud saya, Bapak? Makanya itu as-salatu was-salam. As-salam ini ada pada diri masing-masing. Karena dia alif nasab. Tapi kalau wassalah itu menceritakan nabi-nabi saja. Memangnya kita ini nggak keturunan nabi? Ya, Pak Haji Matunda. Yang dimaksudkan alif nasab itu, kalau mau melihat bapak kita, lihatlah diri kita. Bisa ditangkap cerita saya, Bapak? Kita nggak tahu nenek kita. Ya, nenek kita itu ada pada bapak kita. Mau lihat bapak kita itu, lihat dalam diri kita. Tapi jangan lihat jumlah tadi ya. Kalau lihat jumlah ya tentu 2. Tapi kalau lihat angka tentu 11. Paham kira-kira? Kalau kurang paham, saya belak-belakan ini Bapak. Kurang paham. Diri kita ini tidak lain dari setetes air Bapak. Tapi dalam bentuk lain, saudara. Makanya itu kita kisah kejam sama anak kita. Karena nggak melihat bahwa itu adalah karya kita. Tapi kalau kita lihat anak itu adalah karya kita dan bahagian dari diri kita, apa bisa kita kejam dengan anak? Tapi jika kita lihat dia adalah sesuatu yang lain dari diri kita, ya maka kita kejam dengan anak. Ini saya tafsirkan ke alam. Begitulah kita dengan Tuhan. Ya, begitulah kita dengan Tuhan. Jadi diri kita ini adalah merupakan bagian dari Tuhan itu. Tapi Maha Suci Allah dari terbagi-bagi. Ini kan untuk mendekatkan paham ya. Jadi inilah yang dimaksudkan tadi ya. Makanya alif itu adalah zat, lam itu sifat, lam yang kedua itu asma, nama, sedangkan ha itu adalah af'al. Makanya disebut hayatul alam. Jadi alif lam lam ha, Allah itu nyata zat, sifat, asma dan af'al. Jadi wal awalu sifatnya, wa akhiru namanya, wa jahiru af'alnya, wal batinu zatnya. Kemudian disebut dia tanazul. Ya. Tanazul maksudnya menurun kepada hamba. Wal awalu wa akhiru, makanya hu itu sama-sama damir. Ya, sama-sama hu damir namanya. La ilaha illallah yahu, Muhammadur Rasulullah juga yahu. Jadi disebut damir zat bisa, damir Muhammad bisa. Ini kalau ini udah rahasia kaji dari Tarekat Samaniyah. Sampai di sini katanya jago kali ada apa. Tapi kalau ini masih dianggap Tuhan, sebenarnya masih syirik. Tapi puncak dari Tarekat Samaniyah di situ disebut damir zat ataupun mahdud. Banyak yang memegang itu. Bisa diperbuat, digunakan untuk kesaktian dunia, bisa untuk kebal, untuk kuat, bisa. Kalau bapak-bapak mau, biar diajarkan, tapi oleh Pak Ujir, jangan saya. Ya kan itu Pak Ujir ya. Coba jangan saya ngajarkan. Enggak, itu main-main aja. Kemudian huwal awal, huwa akhir, wa zahir, wal batinu.
kalau dia tanazul menurun kepada sifat hamba atau kepada Muhammad tadi, yang awal itu adalah nurani. Awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, jahir Muhammad insani, batin Muhammad rabbani. Dalam surah Ali Imran, kunu rabbaniyina bima tu'allimu nal kitab Allah in kuntum tadrusun. Jadi Allah menyuruh, ayat berapa itu Pak Ismandar? 9. Ayat 79 ya, Ali Imran. Allah menyuruh kita, jadilah orang rabbani, jadi ahli Tuhan, khalifah Tuhan, yang mengamalkan dan mengajarkan kitab karena telah mempelajari. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang belum menjadi ahli Tuhan belum boleh mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran silahkan. Jadi ada perbedaan membaca Al-Quran dengan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu yang sebenar-benarnya Al-Quran. La raiba fi hudan lil muttaqin. Itu diawali dari zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal diturunkan Al-Quran. La raiba fi, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk kepada mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allazi, sesungguhnya mereka beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Jadi salat itu adalah untuk menuju kepada yang gaib. Kalau nggak ngerti yang gaib akan kesasar. Jadi kalau ada imam salat nggak ngerti dia menuju ke alam gaib, ya gimana kita? Ya ke alam jahir, alam panah semua yang disembah. Kalau menyembah yang panah, yang dimaksud gaib. Nah, untuk mengenal yang gaib tentu harus dengan yang gaib pula. Jadi apa khusus yang bisa mengenal kepada diri kita? Jadi dari situlah permulaannya dan menetapnya. Alif dan Ha yang dimaksud ini diiktibarkan dari huruf-huruf yang tertera pada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama yang lebih dikenal di langit ialah apa? Ahmad. Makanya kata Nabi, salat itu diambil dari namaku sebelum Muhammad. Ahmad. Alifnya berdiri, hanya ruku, mim sujud dan duduk. Ahmad. Pekerjaan salat itu diambil dari namaku Muhammad. Jadi kalau kami dulu bapak-bapak, pada saat kami belajar, kalau belum ngerti, kata guru kami nggak usah salat dulu, sebab kalau salat Anda munafik. Sebab kata guru kami kalau salat munafik, karena tidak mengenal siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Ya kalau menyembah seperti agama lain nanti Tuhan di hadapan ya syirik. Apalagi berprasangka Tuhan berada di atas langit. Bertambah jauh kami Tuhan. Selanjutnya ikutilah uraian ya tentang martabat tanazul pada tingkat-tingkat berikut. Ini mencerita nama yang satu tadi. Jadi tanazul maksudnya adalah menurun. Dari nama yang satu tadi, makanya seandainya Caca mendengar, dia akan masuk surga. Ada juga pada diri Caca itu.
Maka di cecak itu ada juga. Fi anfusikum afala tubsirun, ada pada diri kamu, mengapa tidak diperhatikan? Fi anfusikum afala taqilun, apa artinya kira-kira Bapak? Ya Pak? Nah, padahal akal ada Pak ya? Alam arwah pada tingkat inilah terhimpun dan terhampar luas segala roh yang tidak bersusun-susun. Jadi kalau tadi disebut Ismul Azam, nama yang agung. Jadi dari nama itulah diciptakan hakikat alam, disebut hakikat Nur Muhammad. Dan seluruh alam ini diterbitkan dari Nur Muhammad. Pada saat Rasul mengatakan kepada Jabir, dan engkau Jabir ya, merupakan bahagian daripada itu. Seandainya Nabi itu berkata kepada kita, tentu ia juga mengatakan diri kita pun bahagian daripada itu. Alam misal ada rupa, tetapi tidak bisa dibagi-bagi karena amat halusnya. Catatan istilah ilmiahnya atom atau tidak atom, itu terbagi-bagi. Kalau dulu di zaman apa? Di zaman belum ada atom, zaman sekarang itu zarah ya, atau selalu disebut biji salma. Itu benda yang paling kecil, zarah. Satu zarah, yakni seperti debu yang terbang. Makin halusnya. Kalau sekarang ini dengan mikroskop sudah bisa melihat atom. Jadi atom itulah yang paling kecil. Alam ajsam, jasad berupa dan berbentuk dan bisa dibagi-bagi atau terbagi-bagi. Alam insan terhimpun menurut pengertiannya amrun i'tibar. Jadi dari yang ke-1 sampai ke-6. Bapak yang dirahmati Allah, ini maaf Ibu ya, Bu. Maaf Bapak, karena menceritakan hal ini, kata Allah, a'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Orang yang benar-benar mengenal Tuhannya itu, dia benar-benar mengenal pada dirinya. Ini maaf ya, sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu, manusia kawin, hewan kawin, tumbuh-tumbuhan kawin, ya, binatang sekecil apapun juga kawin. Perkawinan ini kehendak Allah kan, atau kehendak manusia itu sendiri, atau kehendak hewan itu? Saya tanya kepada Bapak. Ya, perkawinan itu kehendak Allah, tapi jangan dikatakan Allah kawin ya. Kalau dikatakan kawin, Allah kawin, ini jabariyah. Makanya al-kasab itu ya, seakan-akan seperti jabariyah, tapi bukan jabariyah. Seakan-akan seperti jabariyah, tapi bukan jabariyah. Sedikit saya berkisah sebelum ada Nabi Muhammad. Tapi ini bukan maulid ya Pak ya. Sedikit saja. Semua manusia itu beriman, dan manusia meyakini bahwasanya manusia ini dikuasai oleh kekuatan yang kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga ada yang membuat patung, kemudian disembah. Takut sekali mereka dengan patung itu. Takut durhaka, takut kualat. Kemudian
Kemudian ada yang mempertuhankan orang-orang ahli mereka, rahib-rahib mereka. Attahazu wa ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masihibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrik. Mereka menuhankan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka, dan menuhankan Isa Al-Masih, padahal mereka disuruh menuhankan Tuhan yang maha sucilah dia apa dari apa yang mereka persekutukan. Ada yang menuhankan kekuatan alam. Itulah turunnya ayat li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ilafi Quraisyin. Kalau ini turun ayat ini di zaman kita ini li ilafi Melayu, ini kepada orang Melayu, kebetulan orang Melayu. Li ilafi Quraisyin. Kalau kepada orang Jawa, li ilafi Jawa, kan itu pasti betul. Kebiasaan orang Quraisy. Tinggi musim panas, kembali musim hujan. Maksudnya tinggi pagi, pulang petang. Al-Yahudu Rabb Hadzal Bait. Perintah sembah Tuhan pemilik Ka'bah, itu selalu ditafsirkan. Padahal tidak Ka'bah saja, yang tadi mereka pergi pagi pulang petang ini itu disebut kalau sekarang ini apa namanya, kaum matriatisnya, alladzi at'amahum min ju', takut kelaparan, pagi-pagi pulang, pergi pulang sore, kalau nggak kerja apa nanti yang kita makan. Padahal alladzi at'amahum min ju', Tuhan itulah yang memberi makan. Wa amanahum min khauf, dan yang menghilangkan rasa takut. Maksudnya apa yang kita tanam, siapa yang menumbuhkan tanaman itu. Kalau tadi masalah kamu, kita makan ini kehendak siapa, Bapak? Karena anak-anak dia mengatakan makan ini kehendak nafsu. Tapi kalau orang yang bertauhid, kita makan itu kehendak Allah. Sebab kalau bukan kehendak Allah, tidak akan mungkin Allah adakan pagi, dan tidak akan mungkin diadakan Allah rasa lapar itu. Jadi agar ada keseimbangan rohani dan jasmani. Rohani menikmati sifat-sifat Tuhan agar rohani bisa bersyukur. Menciptakan padi untuk makanan. Maka bersyukurlah kita kepada Tuhan yang menciptakan padi. Yang dimaksudkan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kesimpulan, setelah kita mempelajari apa yang tertera dalam kitab ini, tidaklah salahnya kiranya bila di sini kita cantumkan ringkasan-ringkasan meskipun sudah cukup jelas pada pasal dan bahagiannya masing-masing. A. Segala perbuatan adalah perbuatan Allah. Si hamba sama sekali tidak memiliki perbuatan. Yakin kira-kira bahwa Bapak? Misalnya saya ambil contoh, kalau kita tanam pokok mangga, ya seperti ada di depan itu, kemudian mangga itu berbatang, berbuah, itu perbuatan mangga itu sendiri atau perbuatan Allah? Melihat mangga udah ingat Allah, semestinya. Tapi kadang
kadang-kadang kan kita lupa juga, lupa. Kenapa? Karena belum bertauhid. Ini perlu tauhid. Tauhid kan Allah itu. Allah sama, semuanya bergantung kepada Allah. Nah, Allah samad, Allah itu tempat bergantung. Di segala asma nama ya Bapak, pada hakikatnya adalah asma Allah. Yakin? Alasannya jangan yakin-yakin aja. Seperti mangga, itu kan asma nama ya, mangga ya. Ada sebatang pohon di depan tadi atau ujungnya, namanya mangga ya. Mangga itu disebut asma. Asma bahasa Arab, bahasa kita nama. Jadi nama mangga tadi pada hakikatnya adalah nama Allah juga, yakin? Alasannya? Yang bikin nama mangga ya Allah juga. Bukan yang membuat nama. Karena mangga itu disebut al-musawir. Coba nama Haji Matondang ini. Apa arti al-musawir? Membentuk. Kan nama itu. Nah, kalau demikian bentuk kita ini apakah bukan nama? Bukankah al-musawir ini Bapak? Apakah nama itu berpisah dengan yang punya nama? Kalau berpisah, kita usah kita sembah. Karena itu. Tapi benar-benarlah kita mengenal setiap ada nama tentu ada yang dinamai. Tak mungkin ada nama tidak ada yang dinamai. Jadi marilah kita buka wawasan pemikiran rohaniah kita supaya kita penasaran siapa yang bernama ini. Gitu. Kalau ada orang mengatakan nama A cukup terkenal kan kita ingin tahu siapa si A ini. Kok hebat betul ini. Seluruh yang ada di langit mengagungkannya, yang ada di bumi mengagungkannya, siapa yang bernama ini? Tapi kadang-kadang kita terbalik, kalau makhluk terkenal, wah masing-masing ingin mengenal. Tapi Allah yang diagungkan oleh seluruh makhluk masing-masing mundur. Kenapa? Masing-masing mundur. Ancaman Allah apa? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabir. Dan siapa tidak berjumpa di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta lagi dan sesat jalan. Surah apa? Pak Ismunandar ini tukang catat surahnya ini. Surah apa Pak Ismunandar? Surah Al-Isra ayat 71. Boleh dibuka nanti. Ya. C yang ketiga, segala sifat pada hakikatnya adalah sifat Tuhan. Yang ada pada hamba adalah majhar wujudnya. Yakin? Ya, yakin Bapak? Alasannya? Ini keyakinan yang kita berangkat tapi ragu-ragu jadi wajib. Alasannya? Beda alasannya la haula wa la quwwata. Alasannya kita mengaku nggak punya apa-apa. Sudah selesai lagi ya. Keempat di nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah daripada nur Jat Allah Ta'ala. Sekalian makhluk dan segala sesuatu ini dijadikan daripadanya. Sekali lagi saya tanya, yakin? Yakin. Alasannya? Ini agak rumit sedikit ini.
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu jika ingin menjadikan sesuatu, menghendaki sesuatu, dia berkata kun jadi, maka jadilah. Catatannya begini, dari apa dia menjadikannya? Ya, sedangkan sesuatu yang nggak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena yang ada, si ada itu hanya Tuhan itu, yang lain dari Tuhan nggak ada. Kemudian karena ia menginginkan supaya ada yang mengenal dia itu adalah yang kuasa, dia itu Tuhan, maka ia jadikan yang namanya makhluk. Catatan sekali lagi, dari apa yang menjadikan makhluk itu, sedangkan yang lain tidak ada. Ya, tentu dari dirinya sendiri. Yakinnya adalah kalau begitu, kalau yakin bahwasanya ia menjadikan itu adalah dirinya dari dirinya sendiri, apakah kita berpisah dengan dia? Apakah kita ini bukan merupakan bahagian dari dia? Ini yang tadi saya tamsilkan. Kalau ada pertanyaan, di sini bapak-bapak siapa yang paling banyak anak? Ada yang 10 anak nggak? Yang hadir ini? Ada yang banyak? Tapi jelas kan masing-masing punya anak ya. Mungkin ada yang udah 5, 6. Kalau Pak Ujir berapa Pak? 8. Ya, ada yang lebih dari Pak Ujir? Kita periksa di jasad Pak Ujir ada yang kurang nggak? Itu 8 itu dari Pak Ujir semua itu. Ada yang kurang nggak Pak Ujir? Tetap utuh dari lahir seperti itulah. Itu makhluk, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan seluruh alam ini walau dari dirinya sendiri nggak ada kurang. Pak Ujir tadi anaknya 8 kan dari diri Pak Ujir. Pak Ujir nggak ada kurang sedikit pun. Jadi jangan diartikan seperti nanti membuat kue. Ini umpamanya kertas, buat kertas lain, paksa ini disobek. Jadi di sini berkurang menjadi sesuatu yang lain. Jadi ada pencernaan, ada akal kepada kita. Jadi kesimpulannya, bahwa bapak dan ibu-ibu, bagi mereka yang ingin mendapatkan perbendaharaan uluhiyah dan khazanah rabbaniyah, seharusnya lah mereka secara terus-menerus dengan zikrullah dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memudahkan terbukanya hanazah hati untuk menampung ma'rifatullah dalam waktu yang singkat. Dalam rangka terus-menerus zikir dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara-cara. Cara yang pertama, Anda lihat segala gerak dan diam, ucapan atau bukan ucapan, semua itu adalah daripada Allah. Inilah zikir tadi. Itulah yang disebut zikir. Jadi zikir itu ingat, bukan menyebut. Itu kadang-kadang kalau enggak la ilaha illallah enggak zikir katanya. Itu menyebut, bukan zikir. Hati Allah 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 itu menyebut, itu bukan zikir. Baik, saya uraikan kalau itu dianggap zikir. Ada zikir syariat namanya, makamnya
tempatnya adalah lisan, ucapannya la ilaha illallah. Dan kenapa ini juga harus kita lazimkan? Agar lisan ini terbimbing kepada ucapan yang baik-baik. Kemudian hati dilazimkan dengan Allah. Jadi dari syariat meningkat kepada tarekat hati. Allah supaya hati ini terbimbing, tidak berisi waswis. Setelah hati itu kosong dari waswis, maka dari tarekat naiklah lagi makannya kepada hakikat. Zikir sir, bertindak zikirnya, inilah yang dianggap oleh orang tarekat zikir bakabillah, zikir hu. Asal kata zikir sir, zikir hu, dia menganggap dirinya sampai kepada bakabillah. Mati dalam neraka, karena dia bertuhankan huruf. Karena huruf itu bukan Tuhan. Huruf itu mengisyaratkan di mana Tuhan. Makanya bandara itu, atibu itu dia. Tapi zikir tingkat yang tertinggi. Zikir tingkat hakikat. Yang berzikir bukan hati lagi, bukan lisan lagi, tapi sir, rasa. Kan belum bertuhan. Jadi apakah orang hati Allah udah bertuhan? Belum bertuhan. Ya, belum dia bertuhan. Setelah lenyap dia dengan zikirmu, tidak adalah lagi zikir bagi yang berzikir, karena ia telah menyatu dengan zikir. Jadi dari zikirnya inilah hasil makrifat. Sampailah dia mengenal hakikat ketuhanan pada dirinya. Jadi Tuhan itu sebenarnya bukan dirahasiakan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku itu rahasia insan. Ada yang menganggap orang alim mereka, rahib mereka sebagai Tuhan. Kalau nggak dibaiat oleh rahib mereka, orang alim mereka nggak sah Islamnya. Ini kembali kepada zaman jahiliyah. Kalau ada 17 kali wafat Tuhan. Jadi mereka beranggapan bahwasanya mursyidnya itulah dibuatnya wasilah. Mursyidnya itulah yang menyampaikan dia kepada Tuhan. La tattakhidhu illa aini'ismaini innama ilahu wahid. Jangan sampai kamu menyembah dua Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada guru-guru, kalau nggak baiat, nggak boleh disampaikan, ini guru pengkhianat. Itu pengkhianat itu. Kalau kita ambil dalam surah Al-Fatihah, pengertian baiat, karena dulu mereka bukan orang Islam. Ya, kalau mau masuk Islam, ya harus bersyahadat. Orang yang sudah Islam diberitahu. Diberitahu. Jadi alasan mereka kan di situ. Al-Fatihah itu. Kita pun beralasan Al-Fatihah itu juga ayat 10 dan 18. Jadi jangan dikembalikan ke sana dulu sebelum Islam. Ya harus baiat dulu baru disampaikan. Ini kan awal dulu. Awal mereka masuk Islam. Kemudian itu Bapak. Makrifat, mengenali Tuhan lewat di awaludin ma'rifatullah. Di awal agama itu mengenal Allah. Kalau sudah kenal baru silakan sebut.
hikmat kulta